Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Kamis ini kita bertemu lagi dengan materi matematika peminatan. Ini bab yang terakhir di semester genap, yaitu mengenai uji hipotesis ya, seperti yang sudah saya beritahukan kemarin. Nah, untuk itu sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu, baca Fatihah dulu. Semoga apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi cita-cita kalian dimudahkan oleh Allah untuk dicapai, dan kita semua selalu diberikan kesehatan olehnya. Al-Fatihah. Amin. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama mengenai hipotesis ya. Nah, dalam statistika inferensial itu adalah salah satu tugas utamanya melakukan pengujian hipotesis. Nah, itu digunakan sebagai upaya untuk memperoleh gambaran mengenai populasi dari sampelnya ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Jadi, populasi itu kan sekumpulan objek yang diamati kan ya. Nah, kalau diambil sebagian jadi namanya sampel. Nah, setelah kita punya sampel, kita bisa membuat suatu hipotesis statistika. Nah, dari hipotesis statistika itu nanti kita uji menggunakan uji statistik atau statistik uji. Nah, ini kita akan dapat sebuah keputusan. Nah, keputusan itulah yang nanti kita akan gunakan sebagai hipotesis penelitiannya ya. Nah, lanjut. Nah, ini pengertian dari uji hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis adalah anggapan dasar atau asumsi, atau bisa kita katakan dugaan sementara mengenai sesuatu hal yang harus dibuktikan kebenarannya ya. Itu namanya hipotesis, masih belum jelas benar atau salahnya. Nah, sedangkan pengujian hipotesis itu adalah prosedur ya, prosedur atau suatu proses untuk menentukan apakah nanti akan diterima atau ditolak hipotesis yang sudah dibuat. Nah, untuk penolakan hipotesis itu berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah, dan menerima hipotesis berarti kita tidak punya bukti untuk mempercayainya. Karena apa? Karena yang diambil adalah dari sebuah sampel, bukan populasi ya. Oleh sebab itu, peneliti sering mengambil sebagai hipotesisnya adalah suatu pernyataan yang diharapkan akan ditolak. Nah, hipotesis yang dirumuskan dengan harapan ditolak itu disebut hipotesis nihil atau hipotesis nol, yang akan mengakibatkan penerimaan hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan, ada yang bilang begitu, dalam kurung H1 ya, disebut H1. Nah, ciri hipotesis yang baik dan taraf signifikansi. Hipotesis yang baik itu hendaknya mengandung beberapa hal. Yang pertama, mempunyai daya penjelas. Yang kedua, menyatakan hubungan yang diharapkan antara variabel-variabel. Yang ketiga, yang paling penting, ini harus dapat diuji ya. Nah, supaya dapat diuji berarti harus dinyatakan secara kuantitatif ya, ada angka ya, ada nilai yang harus diukur ya. Nah, sesuai dengan pengetahuan yang sudah ada, dan yang terakhir dinyatakan sederhana mungkin dan seringkas mungkin. Itu adalah ciri hipotesis yang baik. Nah, sedangkan taraf signifikansi itu apa? Taraf signifikansi itu adalah pada pengujian hipotesis statistika, kan kita ambil dari data sampel atau contoh, bukan dari keseluruhan populasi. Maka terdapat kemungkinan atau probabilitas atau peluang bahwa data sampel itu yang digunakan itu salah, bisa jadi kan ya. Nah, atau sampelnya tidak representatif, tidak mewakili, tidak menggambarkan dari populasi itu, sehingga ada yang namanya istilah taraf signifikan. Taraf signifikan yaitu probabilitas atau peluang keliru atau resiko keliru pada keputusan untuk menolak hipotesis nol atau H0 tadi.
Nah, biasanya dalam penelitian itu secara umum taraf signifikan yang digunakan itu adalah 1%, 5%, atau bahkan 10% ya. Itu taraf signifikannya yang biasanya diketahui juga dalam soal nanti. Nah, jenis-jenis hipotesis. Ada 3 contoh berikut ini. Contoh 1, ada dugaan bahwa rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa terhadap barang elektronik lebih rendah dari masyarakat kota. Daya diingat ya. Jadi daya beli masyarakat desa itu lebih rendah dari kota. Tentukan apakah yang harus diuji untuk meneliti pernyataan tersebut benar ataukah salah. Nah, yang kedua, ada dugaan bahwa rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa terhadap barang elektronik lebih tinggi. Nah, ada lebih tinggi kalau tadi lebih rendah dari masyarakat kota. Sama ya soalnya. Yang ketiga pun sama, ada dugaan bahwa rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa terhadap barang elektronik berbeda. Kalau yang ketiga ini berbeda dari masyarakat kota. Ya, tentukan apa yang harus diuji untuk meneliti pernyataan tersebut benar atau salah. Nah, dari ketiga contoh ini saya kira mudah membedakannya hanya terletak pada yang saya berikan huruf tebal ya. Nah, perbedaannya ini. Nah, kita bahas. Nah, terjemahkan dugaan penelitian tersebut dalam bentuk H0 dan H1. Langkahnya sebagai berikut ya. Jadi, kalau ada soal, maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah seperti ini. Yang pertama, kita tentukan persoalan atau dugaan apa parameter yang akan diuji. Persoalan parameter ya, parameter itu apa Bu? Parameter ya intinya dari apa yang mau diuji itu, atau persoalan apa kan gitu ya. Nah, berarti yang di sini adalah yang mau dicari mengenai rata-rata daya beli masyarakat terhadap barang elektronik. Nah, yang kedua, nyatakan parameter yang akan diuji dalam bentuk operasional. Berarti kita misalkan rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa adalah mu D, dan rata-rata tingkat daya beli masyarakat kota adalah mu K. Biasanya kalau rata-rata itu kita lambangkan dengan tanda atau simbol mu ya, mu seperti ini. Nah, yang ketiga, membuat hipotesis untuk masing-masing contoh. Hipotesisnya apa? Hipotesis tadi ada dua, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1, H1 dan H0. Nah, kita lihat ke masing-masing contoh yang pertama. Oke, contoh yang pertama tadi adalah ada dugaan bahwa rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa terhadap barang elektronik lebih rendah. Ya, tentukan apakah yang harus diuji. Oke, kita lihat apa yang harus diuji. Nah, berarti kita buat hipotesisnya. Itu yang pertama, H0-nya adalah rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa lebih besar. Kenapa kok ini lebih besar? Tadi soalnya lebih besar apa lebih kecil yang pertama? Lebih kecil kan ya. Nah, kalau lebih kecil di soal, maka kamu letakkan dia sebagai hipotesis alternatif atau H1. Karena nanti harapannya H0-nya akan ditolak kan gitu ya. Nah, berarti H1 adalah rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa lebih kecil. Ini sesuai dengan soal, atau lebih rendah daripada rata-rata tingkat daya beli masyarakat kota. Berarti sebaliknya, H0 adalah rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa lebih besar atau sama dengan, sebagai kebalikan dari H1. H0 dan H1 selalu berlawanan. Kalau ini lebih kecil, berarti H0-nya lebih besar atau sama dengan. Nah, atau secara matematis, supaya sederhana, kita tulis pakai simbol tadi yang sudah kita misalkan mu tadi. Berarti H0 sama dengan, H0 adalah gitu ya, mu do, mu-nya desa, rata-rata desa, lebih dari atau sama dengan rata-rata untuk masyarakat kota. Sedangkan H1 sesuai soal, yaitu mu do kurang dari mu K ya,
sesuai soal. Nah, perhatikan tanda lebih kecil pada H1. Ini kan tandanya lebih kecil atau kurang dari ya. Nah, tanda tersebut menunjukkan uji hipotesis satu arah atau one-sided test, yaitu kebetulan karena lebih kecil maka di sebelah kiri. Nah, dengan demikian nanti daerah kritis ada di sebelah kiri. Apa itu daerah kritis ya? Kita lihat, nah ini adalah uji pihak kiri ya. Karena tanda H1 tandanya adalah lebih kecil atau kurang dari. Berarti nanti daerah kritis itu yang di sebelah sini namanya daerah kritis. Daerah kritis itu adalah daerah di mana nanti H0-nya kita tolak. Nah, dari mana kita tahu daerah kritis itu? Daerah kritis didapatkan dari taraf signifikansi ya, atau alfa tadi ya. Alfa adalah taraf signifikan. Nah, masih ingat ini adalah kurva apa? Kurva normal kan ya. Nah, kalau kurva normal peluangnya adalah berapa? 1 ya, atau luas semua kurva ini adalah 1. Kalau hanya separuh begini berarti luasnya 0,5 ya kan. Nah, berarti kita tetap nanti akan menggunakan tabel Z untuk menentukan berapa ini nilai di sini ya. Oke, tapi sementara kita belajar dulu mengenai membedakan mana uji pihak kiri, mana nanti ada uji pihak kanan dan seterusnya. Oke, kita ke contoh yang kedua ya. Nah, tadi contoh yang kedua adalah ada dugaan bahwa rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa terhadap barang elektronik lebih tinggi. Berarti nanti kata lebih tinggi ini ya kan, atau lebih besar itu kita akan letakkan di H1 atau H0. Di H1, betul sekali ya. Oke, kita lihat. H0-nya adalah rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa. Nah, sebaliknya kalau lebih besar berarti di sini lebih kecil atau sama dengan rata-rata tingkat daya beli masyarakat kota. Sedangkan H1-nya adalah sesuai soal, rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa lebih besar daripada rata-rata tingkat daya beli masyarakat kota. Nah, secara matematis berarti kita tulis H0 adalah mu D kurang dari sama dengan mu K, dan H1 mu D lebih dari mu K. Nah, mau perhatikan tanda lebih dari ini. Nah, pada H1. Nah, tanda itu menunjukkan hipotesis masih sama, yaitu satu arah atau one-sided test, tapi dia di sebelah kanan karena lebih dari. Dengan demikian, daerah kritisnya ada di sebelah kanan ini. Nah, bedanya kalau tadi sebelah kiri, sekarang dia sebelah kanan. Uji pihak kanan namanya ya. Nah, daerah kritis tadi daerah penolakan H0 ya, sebesar alfa atau taraf signifikan. Oke, yang ketiga. Nah, yang ketiga tadi adalah kata-katanya berbeda. Oke, kita lihat pembahasannya untuk contoh yang ketiga. Berarti H0-nya adalah rata-rata tingkat daya beli masyarakat desa sama dengan ya rata-rata tingkat daya beli masyarakat kota. Kenapa kok sama dengan? Karena di soal H1 adalah berbeda. Berbeda berarti kebalikannya adalah sama dengannya. Nah, secara matematis dapat ditulis mu do sama dengan mu K untuk H0-nya, dan H1-nya adalah mu do tidak sama dengan karena berbeda ya, dengan mu K. Nah, kamu perhatikan tanda tidak sama dengan pada H1. Tanda itu menunjukkan adanya perbedaan yang berarti beda itu bisa lebih besar atau juga lebih kecil, sehingga tanda tersebut menunjukkan hipotesis dua arah namanya, yaitu two-sided test. Berarti di sebelah kiri dan kanan. Nah, sehingga daerah kritisnya ada di sebelah kiri dan kanan. Berarti sini dan di sebelah sana. Itu adalah daerah penolakan H0-nya. Nah, berapa besarnya? Karena taraf signifikan itu alfa. Nah, padahal ini ada kiri dan kanan, maka alfanya harus kita bagi dua. Untuk yang kiri alfa dibagi 2 juga untuk yang sebelah kanan.
Berarti nanti di sini ada minus, yang di sini ada plusnya. Ya, di bagian min, di bagian plus. Masih ingat kan ini kurva normal, berarti tengah-tengahnya adalah 0, ya kan? Oke, kita lanjut ke contoh ke ini namanya uji dua pihak dulu ya, uji dua pihak. Nah, kita macam-macam hipotesis, setelah itu baru kita ke contoh. Nah, kamu perhatikan bandingkan beberapa contoh berikut. Nah, macam-macam hipotesis ini sudah ada hipotesis deskriptif, ada hipotesis komparatif, dan ada hipotesis asosiatif. Contohnya begini. Nah, contoh misalkan hipotesis deskriptif itu berarti hipotesis yang menggambarkan ya, menggambarkan sebuah keadaan. Nah, seberapa besar penghasilan masyarakat kota B? Berarti rumusan hipotesisnya penghasilan masyarakat kota B per bulan lebih dari 2 juta, misalkan begitu. Nah, kalau komparatif yang bagaimana? Nah, compare itu kan membedakan ya. Berarti adakah perbedaan penghasilan masyarakat di kota A dan di kota B? Nah, misalkan rumusan hipotesisnya tidak ada perbedaan penghasilan masyarakat di kota A dan di kota B. Namanya hipotesis komparatif. Dan yang terakhir adalah hipotesis asosiatif atau menghubungkan. Adakah hubungan antara penghasilan masyarakat dengan daya beli? Berarti hipotesisnya adalah misalkan tidak ada hubungan antara penghasilan masyarakat dengan daya belinya. Misal seperti itu ya. Nah, jenis kesalahan hipotesis itu adalah ada dua macam kan ya. Nah, pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan atau memutuskan apakah menolak atau menerima hipotesis. Sehingga ada beberapa jenis kesalahan yang mungkin terjadi saat mengambil keputusan. Nah, bisa jadi keadaan sebenarnya itu hipotesisnya sudah benar ya. Di keadaan sebenarnya itu hipotesisnya benar. Terus hipotesis itu diterima, berarti kan itu suatu keputusan yang benar kan ya. Nah, bisa jadi hipotesisnya salah, tapi diterima. Nah, itu adalah kekeliruan tipe yang kedua. Kalau kekeliruan tipe yang pertama, berarti keadaan sebenarnya itu hipotesisnya benar, tapi kamu tolak. Nah, jadi namanya kekeliruan tipe pertama. Saat apa kekeliruan tipe pertama? Hipotesis benar tapi ditolak. Kalau kekeliruan kedua berarti hipotesisnya salah tapi kamu terima. Itu adalah kekeliruan tipe kedua. Yang terakhir, ini yang benar adalah saat hipotesisnya salah kemudian kamu tolak. Itu benar ya. Nah, jadi ada dua tipe kekeliruan. Nah, ini langkah-langkah pengujian hipotesis. Nanti akan kita berikan contohnya. Yang pertama, kita tentukan formulasi hipotesisnya. Seperti tadi kita lambangkan dengan mu atau apa supaya lebih sederhana. Menggunakan kalimat matematika. Kemudian yang kedua, menghitung nilai uji statistik. Nah, nanti menghitung nilai uji statistik ini ada rumus tersendiri. Ya kan? Ada banyak sebenarnya uji statistika itu, ada uji C kuadrat dan seterusnya, banyak sekali, namun nanti tidak semua kita pelajari. Yang ketiga, menentukan taraf signifikan. Nah, ini biasanya sudah diketahui kalau di soal. Kemudian menentukan kriteria pengujian, ya tadi menggunakan kurva normal tadi. Dan yang terakhir baru kita bisa mengambil kesimpulan. Jadi nanti kita akan terapkan 1, 2, 3, 4, 5 langkah ini untuk mengambil sebuah kesimpulan ya. Nah, ini ada beberapa macam uji statistik, sebenarnya banyak sekali ya rumus uji statistik. Kalau kalian mau cari di Google banyak sekali. Nah, berdasarkan kriteria hipotesisnya. Namun yang kita bahas di sini hanya 2 saja di SMA. Nanti kalau kalian sudah kuliah, ada mata kuliah statistika. Di situ ada statistika inferensial. Kalian juga akan belajar seperti ini. Nah, ini kalau satu populasi, nah, mu 0, mu sama dengan mu 0, rumus yang pertama. Kriterianya jika N adalah jumlah sampelnya lebih dari 30,
dan simpangan baku populasinya diketahui, maka kita gunakan uji Z. Nah, uji Z rumusnya adalah Z sama dengan X bar atau rata-rata yang diminta dikurangi mu 0 rata-rata rata-rata dari populasi, ya, rata-rata yang diharapkan dibagi dengan untuk yang X bar ini adalah rata-rata yang diperoleh saat dari sampel, ya, dari sampelnya. Ini kalau mu 0 ini yang dugaannya, rata-rata dari dugaannya, hipotesisnya, dibagi dengan ini adalah simpangan baku torsi, ya kan. Nah, simpangan bakunya populasi, lambangnya torsi, per akar N adalah jumlah atau banyaknya sampel, ya. Nah, yang kedua bisa juga kita gunakan uji T. Saat kapan uji T? Jika N-nya kurang dari 30. Jadi, sampel yang dipakai kurang dari 30 dan torsi atau simpanan baku populasinya tidak diketahui, ya. Nah, kemudian kita gunakan uji T sama dengan X bar min 0 per S per akar N. Hampir mirip sekali, ya. Bedanya di sini kalau ini adalah simpangan baku populasi, kalau yang ini adalah simpangan baku dari sampel yang kita ambil. Kita coba. Ini ada contoh kasus yang pertama, sebuah pabrik baterai mobil menyatakan bahwa rata-rata pakai produknya adalah 7 tahun. Berarti ini adalah dugaannya, berarti ini adalah mu 0-nya adalah 7 tahun. Dengan simpangan baku 0,5 tahun. Nah, berarti ini adalah simpangan baku populasinya, torsinya 0,5. Dari inspeksi, berarti ini adalah pengambilan sampel terhadap 40 buah sampel baterai, N-nya adalah 40 kan, 40 buah sampel, diperoleh bahwa rata-rata pakai ini adalah 6,2 tahun, berarti ini adalah X-nya, ya, dari rata-rata sampel. Apakah pendapat pabrik tersebut bisa Anda terima dengan taraf signifikansi 10%? Nah, berarti kita rumuskan hipotesisnya dulu, formulasikan hipotesisnya menggunakan kalimat matematika. Berarti H0 sama dengan mu, H0 adalah mu sama dengan 7, ya kan? Sedangkan H1 adalah mu tidak sama dengan 7, ya. Berarti ini adalah uji dua pihak, gitu. Nah, kalau uji dua pihak, berarti nanti ada daerah kritisnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, karena yang diketahui adalah simpangan baku populasi, maka Z sama dengan X bar min mu 0 per torsi per akar N. Berarti X barnya adalah 6,2 dari sampel kurangi 7 dari yang dugaan tadi per torsinya 0,5 per N-nya jumlah sampel yang dipakai adalah 40, berarti akar 40. Jadi kalau dihitung hasilnya minus 10,11. Nah, tentukan daerah kritis, berarti kita ambil alfanya tadi kan 10%. Karena uji dua pihak, maka kita bagi dua menjadi 5% kiri dan 5% kanan, atau bisa tertulis 5% itu 0,05. Nah, karena ini kan peluangnya separuh kurva normal adalah 0,5, betul kan ya? Kalau total semua kan 1 peluangnya, berarti separuh kan 0,5. Nah, dia itu mintanya peluang yang 0,05, berarti ada di sini 0,05. Nah, berapa 0,05 nilai Z-nya? Nah, maka caranya, masih ingat kan ya kemarin membaca tabel Z, ya. Jadi kita kurangi dulu, ini separuh berarti 0,5 dikurangi 0,05, karena ini adalah taraf signifikannya 0,05, berarti kita dapat 0,45 kan ya, yang ada di sini 0,45. Nah, kok bisa jadi 1,65? Caranya kita ambil dari tabel nilai Z dengan nilai peluang 0,4505. Masih ingat kan tabel Z ini, tabel Z-nya? Nah, karena tadi di sini ya, kebetulan di sini. Nah, di sini adalah mintanya 0,05.
Berarti kalau ini separuh 0,5 dikurangi 0,05 berarti peluangnya adalah 0, yang di sini 0,45. Jadi kita cari di sini 0,45 itu yang mana ya, yang peluang 0,45. Yang paling mendekati adalah 0,4505 ini kan. Berarti kalau kamu geser ke kiri ternyata adalah 1,6 ke atas, berarti 0,05. Berarti 1,65 ya kan. Nah, jadi 1,65. Karena di kiri berarti minus 1,65, wujud dua pihak ya, ingat dari kiri dan kanan berarti 1,65 di sebelah kanan juga. Nah, ternyata tadi hasil nilai Z-nya adalah min 10,11. Min 10,11 letaknya di sini. Berarti itu adalah daerah penolakan H0. Berarti keputusannya adalah berarti kita tolak H0. Nah, karena Z terletak di daerah kritis, maka tolak H0. Artinya tolak hipotesis bahwa daya pakai produk sama dengan 7 tahun. Berarti yang diterima adalah yang tidak, kesimpulannya tadi apa? H1. H1 adalah ketika kamu tulis kesimpulan yang benar kan H0 ditolak ya. Berarti H1 nya yang diterima, berarti mu tidak sama dengan 7. Berarti pabrik itu, apakah pendapat pabrik itu bisa Anda terima? Jawabannya tidak bisa, karena ini menyatakan produknya 7 tahun tapi ternyata kita tadi menolak ya. Berarti menolak H0 berarti dia adalah produknya tidak 7 tahun, begitu ya. Oke, nah ini sudah. Nah, maka ini adalah akhir pembelajaran hari ini. Jika ada yang perlu tanyakan silakan menghubungi saya atau guru kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.